مرحبا أهلا النوادي. Ada juga kecerdasan Imam Ali bin Abi Thalib. Saya selesaikan ini biar tuntas. Di sini ada perdebatan pendeta-pendeta Yahudi dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Pendeta-pendeta Yahudi, mereka datang mengajak dialog Sayyidina Umar. Di zaman Sayyidina Umar, Rasulullah SAW sudah berpindah ke alam barzakh. Wahai Amirul Mukminin, ini pertanyaan kami ajukan, kalau engkau bisa menjawab kami masuk Islam. Kata Sayyidina Umar, silakan kau tanya. Dikasih pertanyaan. Ternyata semua pertanyaan tersebut Sayyidina Umar tidak mengetahuinya. Dan Sayyidina Umar tidak malu mengatakan saya tidak tahu. Nah, kita seperti itu harusnya. Sayyidina Umar saja yang hidup bersama Nabi, yang Nabi katakan innallaha ja'alal haqq ala qalbi Umar wa lisanih, Allah menjadikan kebenaran itu dalam hatinya Sayyidina Umar dan lidahnya. Seluruh pertanyaan pendeta Yahudi yang diajukan, beliau mengatakan saya tidak tahu. Ma'adri, la adri. Sayyidina Umar langsung teringat, ini yang bisa jawab Imam Ali bin Abi Thalib. Tunggu sebentar wahai para pendeta Yahudi, ada orang berilmu di antara kami yang akan menjawabnya. Wahai Salman Al-Farisi, pergi ke rumahnya Imam Ali, minta tolong beliau datang ke sini untuk menjawab pertanyaan para pendeta Yahudi. Sayyidina Ali datang. Singkat cerita menghadap, terjadi dialog, perdebatan. Kemudian Imam Ali mengatakan, silakan kalian ajukan pertanyaan yang ingin kalian sampaikan. Maka orang-orang pendeta Yahudi mengatakan, kapan pintu langit? Pertanyaan pertama, kapan pintu langit terkunci? Pertanyaan kedua, kapan itu pintu langit terbuka? Pertanyaan ketiga, kuburan yang berjalan di bumi, kuburan apa? Pertanyaan keempat, ada makhluk yang bukan manusia dan jin, tapi dia bisa memberikan nasihat kepada kaumnya. Pertanyaan kelima, 5 makhluk yang pernah hidup di bumi namun tidak dilahirkan lewat rahim perempuan. Pertanyaan keenam, siapa mereka Ashabul Kahfi? Imam Ali menjawab satu persatu. Beliau mengatakan, kapan pintu langit terkunci? Di saat kita syirik kepada Allah. Karena orang yang syirik kepada Allah, seluruh amalannya tidak diterima oleh Allah, ditutup itu pintu langit. Kapan pintu langit terbuka? Ketika mengatakan la ilaha illallah. Kuburan yang berjalan di muka bumi, yaitu ikan yang menelan Nabi Yunus. Nabi Yunus hidup di dalam perutnya. Itu ikan bawa sampai ke dasar lautan, 3 kegelapan, gelap malam, gelap dalam perut ikan, dan gelap dasar laut. Itu kuburan yang berjalan di muka bumi. Yang berikutnya, makhluk yang memberikan nasihat, namun bukan dari golongan manusia dan jin, semut daripada kisah Nabi Sulaiman. Suruh tuh masuk ke rumah kalian. Yang berikutnya 5 makhluk yang pernah hidup di bumi namun tidak terlahir dari rahim wanita. Pertama Nabi Adam. Nabi Adam tercipta tidak terlahir. Yang kedua Siti Hawa, diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam. Yang ketiga unta Nabi Soleh, tidak terlahir, keluar dari batu. Yang keempat domba Nabi Ibrahim, ketika Nabi Ismail mau disembelih, malaikat menukar domba tersebut dengan Nabi Ismail. Itu tidak terlahir, diambil dari surga. Yang berikutnya tongkatnya Nabi Musa ketika berubah jadi ular. Nah, ular itu tidak terlahir dari rahim. Masuk Islam di hadapan Imam Ali bin Abi Thalib. Kemudian yang satu belum masuk Islam. Ada satu pendetanya belum masuk Islam karena masih kurang satu pertanyaan.
Ashabul Kahfi itu siapa? Itu Imam Ali jelaskan secara spesifik, secara rinci. Nama-namanya siapa, tempatnya di mana, goa yang mereka tinggal itu namanya Ashabul Kahfi. Amma hasibta anna ashabul kahfi warraqim kanu min ayatina ajaban. Imam Ali jelaskan semuanya. Bahkan pendeta bertanya, raja yang zolim itu namanya siapa? Dijawab oleh Imam Ali. Istananya seperti apa? Istananya besar. Berapa ukurannya? Dijawab ukurannya. 1 farsah, panjangnya 1 farsah, lebarnya 1 farsah. 8 km. Masuk Islam itu pendeta. Nah, perdebatan yang seperti ini perdebatan yang baik.